Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam tugas kelompok kali ini kita akan menjelaskan tentang kualitas daya, yang mana anggota kelompok Eko Alfendi Desan, Thomas Yogi Fadli, Adrian Saputra, Busri Novaldo, dan Alvin Putra. Yang pertama yaitu power quality atau kualitas daya. Power quality atau kualitas daya listrik adalah permasalahan daya listrik yang berbentuk penyimpangan tegangan, arus atau frekuensi yang mengakibatkan kegagalan ataupun kesalahan operasi pada peralatan-peralatan yang terjadi pada konsumen energi listrik. Kualitas daya listrik yang baik memiliki gelombang yang sesuai dengan ketegangan AC yang sudah ditetapkan. Misalnya di Indonesia adalah 220 volt AC. Jika kualitas dayanya buruk, maka akan terjadi kerugian baik dari sisi pelanggan ataupun pembangkit. Dalam hal ini adalah penyedia listrik yaitu PLN. Banyak faktor yang dapat menyebabkan buruknya kualitas daya, bisa dari faktor tegangan, faktor arus, faktor frekuensi, dan faktor beban. Yang kedua yaitu permasalahan kualitas daya listrik. A. Voltage sag dip. Penurunan tegangan sebesar 10% sampai 90% dari tegangan nominal selama 1,5 seconds atau 1 menit. Bisa dikarenakan short circuit, overload, atau starting motor induksi atau beban besar. Seperti contoh gambar di bawah. Yang B. Voltage swell. Dinaikkan tegangan sebesar 10% sampai dengan 90% dari tegangan nominalnya. Kebalikan dari voltage dip disebabkan karena beban besar yang dimatikan. Seperti gambar di bawah ini. C. Ketidakseimbangan tegangan voltage atau unbalance. Ketidakseimbangan tegangan ini merupakan nilai tegangan yang tidak sama pada tiap fasenya. Sangat terlihat pada jaringan 3 fasa, dapat menurunkan kinerja atau performa dari menurunkan umur atau lifetime dari motor 3 fasa, biasa dinyatakan dalam persen, seperti gambar bawah ini. D. Inrush current. Inrush current merupakan kenaikan nilai arus maksimal yang masuk ketika peralatan listrik pertama kali dinyalakan. Banyak peralatan yang dapat dihasilkan inrush current, diantaranya motor induksi, transformer, kapasitor, seperti gambar bawah ini. Permasalahan kualitas daya listrik. E. Fluktuasi nilai frekuensi. Fluktuasi frekuensi merupakan deviasi dari frekuensi dasarnya. Biasanya dikarenakan sumber pembangkitan. Jika hal ini terjadi melebihi ambang batas yang diizinkan, maka dapat mengganggu bahkan merusak peralatan listrik yang terpasang. F. Harmonik atau harmonisa. Gangguan ini terjadi pada sistem distribusi tenaga listrik akibat terjadinya distorsi gelombang dan tegangan. Pada dasarnya, harmonik adalah gejala yang timbul akibat dari pembentukan gelombang-gelombang dengan frekuensi yang berbeda, yang merupakan kelipatan atau perkalian dari frekuensi dasarnya. Distorsi ini umumnya disebabkan oleh beban non-linier. Bentuk gelombang beban non-linier tidak diseimbang dengan tegangan dalam setiap setengah siklus, sehingga bentuk gelombang, arus maupun tegangan keluarannya tidak sama dengan gelombang masukannya dan mengalami distorsi. Yang ketiga, aspek kualitas daya listrik. A. Kualitas tegangan listrik dan pengaruhnya terhadap komponen dan peralatan listrik. Kualitas tegangan listrik yang diterima konsumen memerlukan lebih banyak aspek yang harus ditinjau. Kualitas tegangan listrik menyangkut parameter listrik dalam keadaan ajek dan parameter dalam keadaan peralihan atau transient. 1.2. Parameter keadaan ajek atau steady state. Parameter yang dipakai untuk menilai mutu listrik keadaan ajek adalah variasi tegangan, variasi frekuensi, ketidakseimbangan, dan harmonik. Dalam sistem penyediaan tenaga listrik, secara umum tegangan listrik di titik suplai diizinkan bervariasi, lebih dari 5% dan kurang dari 10% sesuai standar PLN. Sedangkan dalam ANSI, C84.1 diizinkan kurang dari 10% dan lebih dari 4% dalam kondisi normal, sedangkan kondisi tertentu atau darurat diizinkan kurang dari 13% dan lebih dari 6%.
Variasi frekuensi di sini tidak diatur dalam bentuk standar, tetapi lebih banyak diatur dalam bentuk petunjuk operasi. Untuk sistem tenaga listrik Jawa, Bali, Madura, diusahakan variasi frekuensinya ketidakseimbangan dalam sistem 3 fasa, diukur dari komponen tegangan atau arus urutan negatif, berdasarkan teori komponen simetris. Pada sistem PLN, komponen tegangan urutan negatif dibatasi maksimum 2% dari komponen urutan positif. Harmonik tegangan atau arus diukur dari besarnya masing-masing komponen harmonik terhadap komponen dasarnya, dinyatakan dalam bentuk besaran prosennya. Parameter yang dipakai untuk menilai cacat harmonik tersebut dipakai cacat harmonik total atau total harmonic distortion. Untuk sistem tegangan nominal 20 kV dan di bawahnya, termasuk tegangan rendah 220 volt, THD maksimum 5%. Untuk sistem 66 kV ke atas THD maksimum 3%. Untuk menghitung THD biasanya cukup dihitung sampai harmonise ke-19 saja. Selanjutnya, lanjutan dari aspek-aspek kualitas daya listrik. Ketidakseimbangan dalam sistem 3 fasa diukur dari komponen tegangan atau arus urutan negatif berdasarkan teori komponen simetris. Pada sistem PLN, komponen tegangan urutan negatif dibatasi maksimum 2% dari komponen urutan positif. Harmonik tegangan atau arus diukur dari besarnya masing-masing komponen harmonik terhadap komponen dasarnya dinyatakan dalam besaran prosesnya. Parameter yang dipakai untuk menilai cacat harmonik tersebut dipakai cacat harmonik total atau total harmonic distortion. Untuk sistem tegangan nominal 20 kV dan di bawahnya, termasuk tegangan rendah 220 volt, THD maksimum 5%. Untuk sistem 66 kV ke atas, THD maksimum 3%. Adapun 1.2.1, parameter keadaan peralihan transient. Parameter keadaan peralihan diukur berdasarkan lamanya gangguan yang terjadi. Duration of disturbance digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama tegangan lebih peralihan yang tajam dan bergetar. Tegangan paku atau peak positif atau negatif 0,5 sampai 200 mikrodetik dan bergetar sampai sekitar 16,7 milidetik. Dengan frekuensi 0,2 sampai 5 kHz atau lebih. Gangguan ini misalnya surge, spike, notch. Yang kedua, tegangan lebih di atas 110% nominal dan tegangan rendah kurang 80%. Berlangsung dalam waktu 80 milidetik atau 4 cycle sampai 1 detik. Gangguan ini misalnya sag, dips, disruption, interruption, flicker, fluctuation. Dan yang ketiga, tegangan rendah di bawah 80 sampai 85% nominal selama 22 detik. Gangguan seperti ini disebut outtake, blackout, dan interruption. Selanjutnya, adapun yang 1.3 atau transient merupakan perubahan variabel tegangan arus yang berlangsung saat peralihan dari satu kondisi stabil ke kondisi yang lain. Penyebab terjadinya transient antara lain load switching atau penyambungan dan pemutusan beban, capacitance switching, transformer inrush current, recovery voltage. Dan 1.4 variasi tegangan durasi pendek, short duration voltage variation. Variasi yang terjadi meliputi 3 macam. Yang pertama, interruption, volt kurang 0,1 pu, sag, dip, V sama dengan 0,1 sampai dengan 0,9 pu, swell volt sama dengan 1,1 sampai dengan 1,8, 1,4, 1,2 pu. Berdasarkan lamanya kejadian dibagi. Yang pertama itu ada instantaneous
0,01 sekon sampai 0,6 sekon, momentary 0,6 sekon sampai dengan 3 sekon, dan temporary 3 sekon sampai dengan 1 menit. Penyebab terjadinya variasi ini adalah yang pertama tuh gangguan atau fault, yang kedua tuh ada starting beban besar, dan yang ketiga itu intermittent loss connection pada kabel daya. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu aspek-aspek kualitas daya listrik. Pertama, long duration deviation. Variasi ini meliputi interruption sustained lebih dari 1 menit 0,0 pu. B. Under voltage lebih dari 1 menit 0,8 sampai dengan 0,9 pu. C. Over voltage lebih dari 1 menit 1,1 sampai dengan 1,2 pu. Yang kedua, ketidakseimbangan tegangan atau voltage unbalance. Keseimbangan tegangan ini merupakan deviasi maksimum dari rata-rata tegangan atau arus 3 fasa. Dinyatakan dalam persen besarnya. Deviasi adalah 0,5 sampai dengan 2%. 1.7 atau yang ketiga, distorsi gelombang atau waveform distortion. Distorsi ini umumnya disebabkan oleh perilaku beban elektronika daya. Hal yang perlu diperhatikan adalah cacat harmonik karena berdampak negatif terhadap sumber tegangan PLN maupun beban. Yang keempat atau 1.8, fluktuasi tegangan atau voltage fluctuation. Fluktuasi tegangan atau voltage fluctuation adalah perubahan tegangan secara random 0,9 sampai dengan 11 pu. Dampak dari fluktuasi ini adalah terjadinya flasher pada lampu. Ini umumnya terjadi karena pembusuran listrik. Yang kelima, 1.9, deviasi frekuensi daya atau power frekuensi. Deviasi frekuensi daya atau power frekuensi merupakan deviasi dari frekuensi dasarnya. Untuk sistem Jawa Bali, deviasi yang diizinkan adalah 0,5 Hz, sedangkan daerah lain 1,5 Hz. Yang keenam atau 1.10, harmonik. Harmonik adalah gangguan bentuk gelombang tegangan atau bentuk gelombang arus sehingga bentuk gelombangnya bukan sinusoida murni lagi. Distorsi ini umumnya disebabkan oleh adanya beban non-linear. Pada dasarnya, harmonik adalah gejala pembentukan gelombang-gelombang dengan frekuensi berbeda yang merupakan perkalian bilangan bulat dengan frekuensi dasarnya. 3. Aspek-aspek kualitas daya listrik. Kualitas tegangan listrik dan pengaruhnya terhadap industri. 1. Biaya produktivitas. Tenaga kerja menganggur karena adanya gangguan membersihkan area operasi atau pemeliharaan korektif dan pengalihan sumber daya, yang mana menurunkan produktivitas dan meningkatkan biaya untuk hal tersebut. 2. Kehilangan peluang. Gangguan pada produksi mengakibatkan hilangnya peluang dalam penjualan. Pertama, produk baru tidak bisa diluncurkan pada waktunya. Kedua, penjualan terhadap produk dengan permintaan tinggi tidak dapat terpenuhi secara maksimal. 3. Energi terbuang. Adanya gangguan pada kualitas daya menjadikan banyaknya energi yang terbuang karena harus mengulang kembali proses produksi dari awal. Yang keempat, menurunkan umur peralatan. Energi yang besar, kecepatan kenaikan dan waktu transien dapat mengakibatkan kerusakan rangkaian elektronik.
bahkan menjadikan motor dan trafo menjadikan overstress dan memperpendek umur peralatan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.